selamat pagi sahabat GPIB. Pada pagi hari ini di Morning Call bersama saya Pendeta Jemaat, Pendeta Vanessa Albertina Siaya, Pendeta GPIB Immanuel Tanjung Pandan, Pospelkes Kembiri dan Jangan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan yang Maha Kasih atas kasih dan berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami lewat nafas hidup yang baru di hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dan berkati hati pikiran kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Tuhan, amin. Sahabat GPIB terkasih, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Yoel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Yoel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, saya akan membacakannya bagi kita semua. Di bawah perikop hukum atas musuh-musuh Israel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku, oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan yang Maha Kasih. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, dalam kehidupan kita terus melangkah maju, bahkan tidak ada mundur. Seperti contohnya jam itu terus maju sekalipun dia berputar. Dan itu juga ketika kita melangkah kehidupan kita, pasti kita gak ada yang mau mundur atau jalan ke masa lalu. Selalu fokus untuk masa depan. Dan ketika menjalani masa depan atau fokus ke dalam melangkah kehidupan, pasti ada hal-hal yang ingin kita capai. Dan pada saat hal-hal yang ingin kita capai, tanpa menyadari, kita sering melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan ataupun bersama dengan kehendak Tuhan. Tentunya sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen harusnya melakukan kehendak Tuhan dalam ingin mencapai sesuatu atau melangkah dalam tujuan kehidupan kita. Sama sepertinya pembacaan kita di saat ini, kita diingatkan oleh nubuat yang Allah berikan bagi Nabi Yoel, mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka terus harus melangkah bersama dengan Allah, karena mereka adalah bangsa yang terpilih. Ketika mereka akan terus berjalan bersama Allah, pasti mereka akan dilindungi. Sekalipun juga mereka akan diterpa banyak tantangan, pergumulan, bahkan musuh-musuh pun, sesuai dengan pembacaan kita di pagi hari ini, akan dilenyapkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, melangkah untuk menggapai sesuatu, juga tidaklah mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Pasti ada hal-hal yang kita alami dan prosesnya juga tidak mudah. Namun yang harus kita imani, harus kita percaya, ketika kita bersama Tuhan, Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik dan dengan elok. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, apalagi di zaman modern saat ini, banyak hal-hal yang bisa kita temui dan kita tertarik dengan hal-hal tersebut. Namun mari tetap kita kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan, supaya Tuhan akan terus menyertai kita. Karena bersama Tuhan, kita pasti mendapatkan berkat yang berlimpah. Dan kita mesti tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang pengasih dan Tuhan yang pengampun. Maka dari itu, apakah kita terus mau memilih kehidupan kita ke depannya dalam kehendak Tuhan atau tidak dalam kehendak Tuhan? Itu semua balik lagi kepada diri kita. Karena bersama Tuhan kita pasti akan dikasihi. Sahabat GPIB yang terkasih, marilah mulai di pagi hari ini kita melangkah untuk kehidupan kita dengan bersama Tuhan, membangun relasi kepada Tuhan, dan terus kuatkan iman kita bersama Tuhan. Sekalipun banyak hal yang akan kita lewati, pergumulan dan tantangan yang
Terkadang kita masih suka mengeluh, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan terus mendampingi kita. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan akan tetap mendampingi mereka dimanapun, kapanpun, bahkan terhadap musuh-musuhnya, Tuhan akan tetap mendampingi mereka. Kiranya Tuhan berkati sahabat GPIB di pagi hari ini, terus berpengharapan kepada Tuhan, terus bersama dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Sahabat GPIB, untuk mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tak putus-putusnya kami bersyukur ya Tuhan ya Allah Maha Pengasih. Kami diajarkan oleh Nabi Yoel untuk terus melangkah maju bersamamu Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang akan kami hadapi, mampukan kami dengan iman percaya kami, agar apa yang kami lakukan boleh berkehendak sesuai dengan kasih-Mu saja. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak melawan titah dan kehendak-Mu Tuhan, tapi terus berpengharapan dan bersyukur akan semua yang Kau berikan bagi kami. Urapi kami Tuhan agar kami terus bisa menjalani kehidupan kami dengan pertolongan-Mu saja. Ya Tuhan, ini kami dengan segala kekurangan kami, Tuhan mau berkati, Tuhan mau lindungi. Terpujilah Tuhan yang Maha Kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori,